Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semangat untuk tetap sehat dengan patuh pada aturan protokol kesehatan. Setelah beberapa bulan, kita semua ada dalam kondisi yang tenang. Bahkan sekolah dan rumah ibadah sudah melakukan kegiatan onsite terbatas, serta mal, swalayan, dan pasar sudah aktif seperti sedia kala. Saat booster sedang digalakkan, maka pada awal bulan Februari ini kita kembali mengalami lonjakan COVID-19 varian Omikron. Sekolah dan rumah ibadah kembali melakukan kegiatan online. Kegiatan online pada akhirnya menjadi pilihan. Walaupun banyak dari kita tidak dapat menikmati kegiatan online, tetapi sebagian malah sudah membaur dengan kegiatan online dan lebih senang melakukan segala sesuatu tetap dari rumah. Pada masa pandemi, kita akan menjalani hidup ini dengan fleksibel. Tidak lagi dapat bebas seperti dahulu. Perubahan dapat terjadi sewaktu-waktu. Online, offline akan menjadi irama hidup kita. Tentu, semua ini kita lakukan berdasarkan kepedulian untuk melindungi hidup kita sendiri dan hidup orang lain. Masa pandemi membuat hidup kita memang tidak lagi simple, tapi ribet. Anak-anak yang akan sekolah atau kita yang bekerja setelah liburan harus melakukan swab. Ribet ya, dan tidak semua bersedia patuh pada aturan ini. Bebas kemana saja dan tidak bersedia swab. Untuk masuk ke mal, swalayan, bahkan beberapa perkantoran dan sekolah, tidak hanya melakukan pemeriksaan suhu badan, cuci tangan, dan menggunakan masker, tetapi juga harus melakukan scan barcode peduli lindungi. Rumah ibadah termasuk gereja pun melakukan hal yang sama. Dan salah satunya adalah melakukan scan barcode peduli lindungi. Wah, sangat ribet ya. Belum lagi sikap kita secara pribadi. Pulang dari bepergian, kita harus mandi, keramas, mencuci pakaian, dan sebagainya. Pandemi membuat hidup kita sangat ribet dan pada akhirnya kita memang memiliki gaya hidup yang baru, yaitu harus mau ribet demi saling peduli dan saling melindungi. Untuk kesekian kalinya, sapaan firman mengajak kita kembali membaca dari Injil Matius pasal 22 ayat 39 yang berkata demikian. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Selain manusia adalah makhluk sosial, manusia juga adalah makhluk yang egoisme dan egosentris. Manusia membutuhkan orang lain, tetapi berpusat pada diri sendiri. Aneh tapi nyata dan nampak jelas dalam hidup sehari-hari. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa sebagai makhluk yang egoisme dan egosentris, kita hidup dan membutuhkan orang lain. Ya, kita hidup bersama dengan orang lain dan kita membutuhkan orang lain. Dalam masa pandemi, kita sesungguhnya dididik dan diarahkan untuk hidup dengan peduli dan melindungi diri sendiri dan orang lain. Dari namanya, yaitu aplikasi Peduli Lindungi, kita tahu tujuannya adalah untuk saling peduli, saling melindungi satu dengan yang lain. Sayangnya, tidak semua dari kita memahami maksud baik dari aplikasi Peduli Lindungi. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat ketika kita menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Yang pertama, bahwa aplikasi Peduli Lindungi akan memberitahukan kepada kita sang pengguna ketika melakukan kontak dengan pengguna lain yang positif COVID-19. Peduli Lindungi juga akan menampilkan statistik kasus COVID-19. Peduli Lindungi dapat juga dipakai untuk mendaftar vaksin.
dapat menyimpan dan menampilkan histori perjalanan kita. Kita juga dapat melakukan pemeriksaan kesehatan dan telekonsultasi dengan dokter. Lebih dari itu, aplikasi Peduli Lindungi adalah bukti untuk mengakses layanan publik seperti mal, swalayan, bioskop, tempat wisata, bahkan rumah ibadah. Scan akan memunculkan hasil pemindaian yang menunjukkan apakah pengguna diperbolehkan untuk mengakses suatu tempat atau tidak. Karena di sana nanti akan muncul warna hijau yang artinya diizinkan. Warna kuning artinya akan dilakukan verifikasi ulang. Tetapi apabila hasilnya warna merah dan hitam, pengguna tidak diizinkan untuk masuk. Banyak dari kita bersedia menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk masuk ke mal, tetapi tidak bersedia memakainya saat memasuki rumah ibadat, termasuk gereja. Bisa jadi karena kita berpikir bahwa gereja adalah rumah kita bersama, sehingga kita merasa tidak masalah saat tidak menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Rumah ibadah adalah rumah kita bersama, yang di dalamnya ada anggota keluarga kita yang lebih harus kita pedulikan dan kita lindungi. Galatia pasal 6 ayat 10 mengingatkan kita untuk berbuat baik kepada semua orang, terlebih kepada kawan-kawan seiman kita. Kalau kita tidak peduli pada saudara seiman, bagaimana bisa peduli pada yang tidak seiman? Kalau tidak bisa melindungi yang seiman, bagaimana bisa melindungi yang tidak seiman? Mari kita menggunakan aplikasi Peduli Lindungi di semua tempat yang mengharuskan kita untuk menggunakannya. Tuhan beserta kita. Amin.